1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Legenda Banyuwangi akan menampilkan sebuah cerita dengan alat peraga yang berjudul Legenda Banyuwangi. Raden Banterang diperankan oleh Bintang Rizky Priyambudi, Surati diperankan oleh Ayu Alistiawati, Rupaksa diperankan oleh Hafiz Mahardika, narator diperankan oleh Maya Bunga Aprida, Anjela Rahmawati, peran pembantu oleh Ginia Giovanni dan Anjela Rahmawati. Pada zaman dahulu, di ujung timur Provinsi Jawa Timur, terdapat sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai seorang putra yang gagah bernama Raden Banterang. Raden Banterang pun suka berburu. Pada pagi hari ini saya akan berburu. Siapkan alat berburu, Kata Raden Banterang kepada para abdinya. Siap, Raden. Kata para abdinya. Setelah peralatan berburu siap, Raden Banterang besertai beberapa pengiringnya berangkat ke hutan. Ketika Raden Banterang berjalan sendirian, ia melihat seekor kijang melintas di depannya. Ia segera mengejar kijang itu hingga masuk jauh ke hutan. Ia terpisah dengan para pengiringnya. kemana kijang itu tadi pergi? Saya akan mengejarnya sampai dapat, Kata Raden Banterang ketika kehilangan jejak buruannya. Raden Banterang menerobos semak belukar dan pepohonan hutan. Namun binatang buruan itu tidak ditemukan. Ia tiba di sebuah sungai yang sangat bening airnya. Segar sekali air sungai ini. Umam Raden Banterang. Lalu Raden Banterang mendekati gadis cantik itu. Ada gadis cantik. Apakah dia manusia atau setan penunggu hutan? Sapa Raden Banterang. Saya manusia. Jawab gadis itu sambil tersenyum. Raden Banterang pun memperkenalkan dirinya. Gadis cantik itu menyambutnya. Nama saya Surati. Saya berasal dari kerajaan Kulungkung. Saya berada di sini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh ayah saya telah gugur. Jelasnya. Mendengar ucapan gadis itu, Raden Banterang terkejut bukan kepala. Lalu Raden Banterang segera menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Tak lama kemudian mereka menikah membangun keluarga bahagia. Pada suatu hari, Surati berjalan-jalan sendirian keluar istana. Surati. Panggil seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping. Apakah kau Rupaksa? Kemana saja kau selama ini? Kata Surati. Lalu Rupaksa berkata, Ya benar, aku Rupaksa. Maukah kau membantuku untuk membalas dendam ayahanda kita yang telah dibunuh Raden Banterang? Aduh, cepet banget. Aku tidak akan membunuh suamiku sendiri karena dia telah menolongku dari kejaran musuh. Tidak, dia telah memberikan aku oleh Raden Banterang. Bodoh kau. Ya sudah, ku berikan ikat kepala ini, tapi ikat kepala ini harus kau letakkan di bawah tempat tidur. pertemuan Surati dengan kakak kandungnya tidak diketahui oleh Raden Banterang, dikarenakan Raden Banterang sedang berburu di hutan. Tatkala Raden Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba pandangan matanya dikejutkan oleh kedatangan seorang laki berpakaian compang-camping. Tuanku Raden Banterang, selama Tuan terancam bahaya yang direncanakan oleh istri Tuan sendiri. Kata lelaki itu. Tuan bisa melihat buktinya dengan melihat ikat kepala yang berada di bawah tempat tidur perpaduannya. Ikat kepala itu milik orang yang ingin membunuh Tuan. Jelasnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki berpakaian compang-camping itu hilang. Terkejutlah Raden Banterang mendengar laporan lelaki misterius itu. Ia pun segera pulang ke istana. Setelah tiba di istana, Raden Banterang langsung menuju ke istrinya. Dicarinya ikat kepala yang telah diceritakan oleh lelaki berpakaian compang-camping yang telah menemui di hutan. Adinda, di mana kau? Ternyata benar. Ini ikat kepala sebagai bukti kau merencanakan membunuhku dengan meminta bantuan kepada pemilik ikat kepala ini. Tuduh Raden Banterang kepada istrinya. Jangan asal tuduh Kakanda. Jangan asal tuduh Kakanda. Adinda tidak bermaksud untuk membunuh Kakanda, apalagi meminta tolong kepada laki-laki. Jawab Surati. Namun Raden Banterang tetap hidup pada pendiriannya bahwa istrinya yang pernah ditolong itu akan membahayakan hidupnya.
Raden Banterang berniat menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. Raden Banterang menceritakan tentang pertemuan dengan seorang laki-laki compang-camping ketika berburu di hutan. Aku tadi bertemu laki-laki yang berpakaian compang-camping pada saat aku berburu di hutan, kata Raden Banterang. Sang istri pun menceritakan tentang pertemuan dengan seorang laki-laki berpakaian compang-camping seperti yang dijelaskan suaminya. Dia adalah kakak kandung Adinda. Dialah yang memberi ikat kepala itu kepada Dinda. benarkah kau tidak berbohong? Aku tetap tidak percaya pada dirimu. Kakanda suamiku, bukalah hatimu dan perasaan Kakanda. Adinda rela mati demi Kakanda, tetapi berilah kesempatan Adinda untuk menceritakan tentang pertemuan Adinda dengan kakak kandung Adinda yang bernama Wikaksa. Ucap Surati mengingat. Kakak, jika air ini jernih dan bau harumnya, maka Adinda tidak bersalah. Dan tetap jika air sungai ini keruh dan bau harum dan bau busuk, maka Adinda bersalah dan berdosa. Seru Surati. Raden Banterang menganggap ucapan istrinya itu mengada-ngada. Maka Raden Banterang segera menghunus keris yang terselip di pinggangnya. Bersamaan itu pula Surati melompat ke tengah sungai lalu menghilang. Lalu terjadi sebuah keajaiban, bau nan harum merebak di sekitar sungai. Melihat kejadian itu, Raden Banterang berseru, Ternyata dia tidak berdosa. Adinda, namamu akan selalu kuingat di hati. Betapa menyesalnya Raden Banterang. Ia meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Namun sudah terlambat. Sejak itu, sungai menjadi harum baunya. dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama kota Banyuwangi. Sekian cerita kami. Wassalamualaikum.